Dan saudara, belakangan dalam persidangan terdakwa Barada Richard Eliezer, salah satu saksi yakni Kamarudin Simanjuntak menyebut Putri tidak hanya sekadar tahu saja, tapi ia juga disebut ikut menembak. Ia bahkan disebut sebagai dalang pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Benarkah itu? Bagaimana kemudian pengacara dari Putri Chandrawati menanggapi hal ini? Di hadapan saya sudah ada Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati. Bung Febri, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Apa tanggapan Anda terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak? Pasti kami membantah ya. Pertama, kalau kita cermati kemarin, Kamarudin sebenarnya bukan saksi fakta. Dan yang kedua, bahkan ketika hakim bertanya lebih lanjut dan menggali lebih lanjut, Kamarudin tidak bisa menjelaskan. Sampai kita dengar pernyataan dari hakim, ya kalau tidak bisa dibuktikan faktanya, berarti itu informasi yang tidak jelas, kurang lebih seperti itu. Dan dikesampingkan. Ya, dan dikesampingkan. Apalagi posisi Kamarudin dipanggil kan sebenarnya sebagai saksi pelapor ya pada saat itu. Nah, yang ketiga, kalau kita cermati juga dakwaan jaksa sebenarnya tidak pernah menyebutkan bahwa Bu Putri ikut melakukan penembakan. Bu Putri pada saat proses penembakan itu berada di ruangan yang berbeda. Dan tidak ada satu saksi pun yang bicara di berkas bahwa Bu Putri ada di sana dan ikut menembak. Kemudian yang keempat, kan disebutkan menggunakan pistol buatan Jerman. Dari data berkas Puslap 4 yang kami dapatkan, itu hanya ada 2 senjata. Yang ada itu Glock 17 yang dipegang oleh Richard, dan kemudian HS yang senjatanya Joshua. Jadi dari mana tiba-tiba ada senjata dari Jerman tersebut? Jadi kami melihat itu keterangan yang mengada-ngada. Makanya kami mengajak, proses persidangan kan baru dimulai. Janganlah ada fakta yang tidak benar atau informasi yang tidak benar atau informasi yang lahir dari imajinasi atau informasi yang tidak jelas sumbernya yang disampaikan di hadapan persidangan. Saksi kan harus bicara secara jujur. Oke, Anda dan tim pengacara Bu BC menyebut bahwa tidak ada peran signifikan dalam perencanaan pembunuhan Yosua, benar begitu? Untuk Bu Putri, kami mengidentifikasi peran-peran yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Kami melihat sebagian besar peran-peran yang dituduhkan tersebut sifatnya asumtif. Misalnya ketika jaksa seolah-olah mengatakan dalam dakwaannya, Bu Putri tidak mengetahui tapi tidak menasehati suaminya. Itu kemudian seorang istri bisa ditarik juga ikut melakukan kejahatan. Kan tidak sesederhana itu. Tapi itu kan bisa kenapa tidak ada mencegah misalnya? Artinya di situ kan diasumsikan ada itikat kemudian. Itu yang saya sebut asumsi. Kenapa tidak mencegah? Padahal sebenarnya posisi Bu Putri dalam lokasi ketika dekonstruksi kan kita melihat itu Bu Putri nggak ada di sana. Bagaimana mungkin dia bisa mencegah? Setelah itu, terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Perdi Sambo. Di saat yang sama, perkataan saksi Perdi Sambo itu juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping Perdi Sambo sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Perdi Sambo dan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. Selanjutnya, saksi Perdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Eliezer Pudium Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Saya mau tanya dulu, Anda menganggap bahwa ini tidak benar apa yang didakwakan oleh jaksa ini? Sebelum saya jawab, saya mau tanya balik. Bagaimana kalau keterangan itu hanya didukung oleh satu bukti saja? Satu saksi saja. Hanya keterangan Richard Eliezer maksud Anda? Ya, yang pasti dari berkas perkara yang kami temukan hanya ada satu saksi tunggal di sana. Dan ada satu azas di dalam hukum, satu saksi bukanlah saksi. Bukan hanya hukum Indonesia itu. Itu azas yang... Meskipun dia adalah, kalau saya katakan dia adalah saksi utama karena dia yang ada dalam peristiwa penembakan itu. Bagaimana kalau disebut dia adalah pelaku? Makanya ada istilah justice kolaborator. Pelaku yang berkolaborasi. Berkolaborasi untuk apa? Untuk keadilan. Dan itu yang dilakukan oleh Eliezer. Menurut Anda? Makanya kami selalu katakan, seorang GC kita hargai, tapi seorang GC punya kewajiban. Satu, dia harus mengakui perbuatannya. Yang kedua, seorang GC harus jujur, harus konsisten.
Bagaimana kalau ternyata nanti terbukti bahwa seseorang yang ingin mendapatkan GC, dia tidak konsisten keterangannya, berubah-ubah. Anda mau mengatakan bahwa karena Eliezer 4 kali mengubah keterangannya, jadi itu perlu untuk dipertimbangkan dan itu juga hal yang meragukan? Saya belum sampai ke sana mengatakan, karena kita masih lihat nanti dalam proses persidangan. Tapi poinnya adalah bahwa kita menghargai GC, namun GC itu bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Saudara, pernyataan Kamarudin Simanjuntak dalam sidang terdakwa Richard Eliezer menyebutkan ada fakta baru, Putri Chandrawati ikut menembak Yosua. Hal ini kemudian ditanggapi oleh Richard Eliezer dengan menyatakan apa yang disampaikan Kamarudin benar semua. Saya akan klarifikasi hal ini dengan pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bu Roni, sehat selalu? Sehat selalu, Mbak. Jadi yang dimaksudkan benar semua oleh Richard Eliezer itu yang mana? Ini Saudara Kamarudin ini bukan saksi fakta ya. Dia hanya berdasarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita berpatokan kepada apa yang hakim sampaikan bahwa Anda tidak bisa membuktikan kan. Ya udah kita sepakat dengan kata hakim gitu loh. Jadi yang dibenarkan kata hakimnya atau kata Kamarudinnya? Kata hakim ya. Maksudnya ya hakim menyampaikan seperti itu ya sudah. Tapi itu buat kami kan bukan berarti kami membenarkan. Karena kami akan masuk kepada saksi fakta. Oke, jadi Anda menganulir apa yang disampaikan oleh itu yang klien Anda, kita Richard sampaikan Eliezer. begitu. Oke, Bung Roni, cerita dari Richard Eliezer, seberapa besar sih peran Putri Chandrawati dalam proses perencanaan hingga pembunuhan itu terjadi? Saya pikir sudah ada di dakwaan ya, sudah jelas, dan klien saya menyampaikan ya sesuai dengan apa yang diketahui ya. Ya berpatokan terhadap dakwaan saja gitu, terhadap keterangan yang Meskipun itu diragukan oleh pihak pengacara Putri Chandrawati. Saya pikir itu pembelaan dari pengacara Putri Chandrawati ya silakan saja ya. Tetapi dalam hal ini yang membuktikan itu adalah jaksa penuntut umum. Karena kami juga tidak berbicara soal apa yang terjadi di Magelang. Posisi klien kami adalah di Saguling dan di Duren 3. Itu dakwaannya sangat jelas loh. Ya. Itu posisinya di situ. Dan cerita Eliezer soal apa yang terjadi di Duren 3, soal keberadaan Putri itu seperti apa sih? Ini kan proses persidangannya kan masih berjalan ya. Tetapi saya sampaikan sedikit bahwa klien saya ketika nyampe dia memegang tas dari Putri Chandrawati, mereka masuk ke dalam rumah, Putri Chandrawati masuk ke dalam kamar. Dan kemudian ketika ada pembicaraan antara Verdi Sambo dengan Richard Eliezer soal rencana pembunuhan itu, memang benar Putri Chandrawati ada di situ. Itu disampaikan oleh klien saya dan sudah ada di rekonstruksi. Dan posisi Putri Chandrawati pada saat itu? Posisi yang disampaikan oleh klien saya dan di dalam rekonstruksi kalau teman-teman melihat ya, walaupun dibantah oleh Verdi Sambo dan PC, di situ kan duduk bertiga. Ada PC, ada FS dan ada RE. Maksud saya di sini adalah ada kalimat yang keluar dari Putri Chandrawati saat proses perencanaan itu. Saya pikir Mbak Nilu, ini nanti pembuktian di persidangan saja lah. Saya harus menghargai jaksa penuntut umum yang dalam hal ini akan membuktikan dakwaan mereka. Karena dari pihak pengacara Putri Chandrawati ini juga meragukan keterangan dari Richard Eliezer. Apalagi Richard Eliezer sudah mengubah keterangannya sebanyak 4 kali. Dan itu pertanyaan saya, keraguan. FS merubah BAP berapa kali? KM merubah BAP berapa kali? Dan itu menurut Anda hal yang biasa saja? Ya dalam hal ini, kalau klien saya konsisten berkata jujur. Perlu publik ingat ya, kalau tidak ada Richard Eliezer tidak terbuka nih kasus. Jadi apalagi yang mau diragukan kejujurannya dia? Iya kan? Untuk membenarkan atau untuk mengamankan dirinya sendiri misalnya? Oh tidak, ini kan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Kan alat bukti ini tidak hanya berdasarkan keterangan Richard Eliezer. Untuk kasus sebesar ini, kemudian hanya satu saksi, menurut saya tidak mungkin sampai ke persidangan. Oke.